Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dalam beberapa saat, Chair memimpin untuk akhirnya mencapai ksatria hitam yang memancarkan partikel warna ungu. Kerangka ini terlihat menjadi lebih kuat dengan tambahan ksatria hitam. Kecepatan kemajuan Chair diturunkan, dan kerangka itu berkilauan dalam warna ungu, menjadi jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya, baik itu dalam kekuatan ofensif atau perlawanan. Oleh karena itu Chair harus melindungi dirinya sendiri, serta Long Haoshen dibawa di punggungnya, dan tidak bisa maju sebelum waktunya. Namun meski begitu, kerangka ungu ini masih hancur satu persatu di depan sabit dewa kematiannya, saat dia mendekati ksatria hitam itu. Ksatria hitam itu memiliki nyala api hitam keunguan yang berdenyut di dalam matanya. Pandangannya terfokus pada Chair, perlahan-lahan mengambil tombak sepanjang 5 meter yang tergantung di pelana kudanya. Ksatria ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tingginya mencapai lebih dari 4 meter dengan tambahan tunggangan itu, kuda kerangka yang memanjang lebih dari 2 meter. Ini hanyalah raksasa dibandingkan dengan Chair. Api hitam keunguan langsung naik di atas tombaknya yang menyala-nyala, dan kaki depan kuda kerangka itu terangkat. Segera udara dalam lingkup cahaya keunguan tiba-tiba menjadi lengket. Chair merasa jelas bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi stagnan, dan segera, segudang titik cahaya ungu berkumpul ke tombak di tangannya. Dalam kilatan cahaya listrik ungu, itu didorong ke Chair seperti sengatan listrik. Kuat. Hanya dalam satu gerakan, ksatria hitam ini mengejutkan seluruh Bright Glimmer of Hope. Aura yang dibebaskan oleh orang ini jelas mencapai standar pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bahkan jika itu adalah tahap awal dari langkah ke-9, itu masih cukup. Terlebih lagi, dari interaksi yang mereka lakukan dengan para penjaga suci lainnya, kekuatan mereka jelas tidak terbatas pada peringkat mereka. Mereka semua menguasai teknik bela diri jauh di atas pembangkit tenaga listrik dari kelas yang sama. Chair tidak menghindar, karena seorang rekan ada di belakangnya. Menghindar hanya akan membuat Zhang Fangfang menanggung beban. Tapi tepat pada saat ini, bayangan emas melesat di sisinya, berubah menjadi ungu seluruhnya di tengah ketinggiannya. Berjuta guntur muncul, membombardir ke segala arah. Itu adalah ungu guntur listrik frenzy Sima Xian. Sima Xian tidak membantu Chair dalam menahan serangan ksatria hitam, tetapi membantunya dalam membuang kerangka sekitarnya, sehingga dia bisa fokus sepenuh hati pada ksatria hitam. Ini adalah tanda kepercayaan mereka satu sama lain, mereka semua percaya bahwa Chair akan mampu menghadapi serangan musuh ini. Jika Long Haoshen adalah orang yang menghadapi serangan ksatria hitam ini, dia pasti akan menghentikannya dengan Divine Snail Shield of Sun and Moon. Tapi Chair tidak Long Haoshen. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang hebat, jadi jika dia hanya bertahan secara pasif, tidak mungkin dia akan menghentikan serangan hebat yang mencapai kekuatan langkah ke-9 ini. Sebagai seorang pembunuh, kekuatan terbesarnya adalah serangannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kaki kirinya tiba-tiba melangkah ke depan, gambar tumpang tindih terus-menerus dari Chair muncul di belakangnya. Sabit Dewa Kematian menyerang ke depan, kristal abu-abu mengembun di ujung depannya, tepat mengenai cahaya ungu tua. Saat ini, udara tampak membeku, saat pemandangan aneh mulai terlihat. Serangkaian gambar overlay di punggung Chair tiba-tiba muncul lagi, dan saat dia berbalik, mirip dengan ilusi, lapisan kers yang tak terhitung mulai terbentuk. Segera, sabit Dewa Kematian di tangannya menyala, dan di tengah-tengah cahaya abu-abunya, cahaya ungu ksatria hitam itu dilenyapkan. Kerangka hitam yang mengelilingi Chair semuanya dihancurkan oleh guntur ungu, jadi hanya satu musuh yang berdiri di depannya saat ini. Sosok besar bergegas ke atas, itu adalah Sima Xian. Di udara, dia mengikuti bola cahaya energiknya, sayap spiritualnya melebar. Seluruh bola cahaya energetik berkilauan dalam cahaya ungu, dan dada Sima Xian bersinar dalam warna merah kecemerlangan. Tempat Sima Xian sebelumnya sudah diambil alih oleh Yang Wenzhao, yang tidak membuat lubang di formasi. Memblokir serangan ksatria hitam itu, wajah Chair tampak sedikit pucat, tapi dia tidak berhenti. Sosoknya melintas, muncul di depan ksatria hitam itu dengan kecepatan tinggi, hampir sama dengan teleportasi. Tapi orang harus tahu bahwa dia membawa Long Haoshen di punggungnya, namun ini tampaknya tidak mempengaruhi kecepatannya sedikitpun. Tombak di tangan ksatria hitam itu melintas, segera berubah menjadi bayangan besar yang menyelimuti Chair. Sementara itu, lingkaran ungu gelap keluar dari tubuhnya,
hanya mencapai diameter 10 meter, tetapi naik dari tanah dengan perasaan yang mengeras. Esensi kegelapan di lantai 3 menara keabadian ini segera mengalir ke arahnya. Ini terasa agak dekat dengan kemampuan kesatria Long Hao Shen menyimpan kekuatan, kecuali bahwa Long Hao Shen harus tetap tidak bergerak untuk menggunakannya, sementara kesatria hitam tidak mengalami batasan ini. Selama tubuhnya akan tetap berada di area lingkaran cahaya ini, kekuatan penyimpanan akan bertahan, membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Cair bertindak seolah-olah dia tidak melihat semuanya. Di depan segudang serangan tombaknya, tubuh Cair tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan semua gambar ilusi dihancurkan oleh serangan tombak. Tubuh aslinya muncul di belakang kesatria hitam. Sickle of the God of Death bersiap untuk menyerang saat itu, mengarah tepat ke punggung kesatria hitam itu. Kesatria hitam itu tidak berbalik, karena dia sudah sangat terlambat. Bagian belakang tombaknya mendekat, menunjuk ke ujung tajam sabit Dewa Kematian. Tubuh Cair bergetar hebat. Wajar jika dia tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan musuh dalam energi spiritual. Tapi seluruh bagian dari tombak hitam itu diiris oleh sabit Dewa Kematiannya. Dan yang lebih mengerikan, proyeksi bila berlapis-lapis keluar seperti bunga teratai dari sabit Dewa Kematian. Itu menyelimuti ksatria hitam itu dari belakang, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ksatria hitam itu juga lawan yang tangguh. Membuat keputusan segera, dia berjongkok dari kuda dan tiba-tiba berlari ke depan, saat perisai ungu gelap yang terbuat dari energi muncul di belakangnya. Sickle of the God of Death benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Hanya dalam sedetik, perisai energi itu dihancurkan dan menghilang, tetapi itu berhasil mengulur waktu bagi ksatria hitam. Berbalik, tombak di tangannya disapu secara horizontal. Bang! Dengan erangan pengap, tubuh Cair segera tersapu kembali. Bukannya dia tidak berpikir untuk menghindar, tapi dia tidak bisa sama sekali. Seketika gerakan ksatria hitam itu, semua udara di sekitarnya membeku, dan kecepatannya turun drastis. Saat ini, gelombang keras guntur bergemuruh. Di dekatnya turun pilar cahaya ungu, bergegas lurus ke arah ksatria hitam. Meriam guntur ungu Dewa Simasian telah selesai mengumpulkan kekuatan sejak lama, dan hanya menunggu ksatria hitam untuk menunjukkan celah. Dan dia bukan satu-satunya yang bergerak. Teriakan Phoenix yang bergema disembunyikan di tengah-tengah bombardir guntur. Phoenix of Blue Fire mengangkat dirinya tinggi-tinggi dan berlari ke ksatria hitam di belakang guntur ungu. Simasian dan Lin Xin menggunakan kekuatan penuh mereka, Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire adalah serangan terkuat mereka. Secercah harapan yang cerah tidak akan membiarkan satu orang berjuang sendirian. Cair telah menarik perhatian ksatria hitam, serangan mereka menunjukkan efisiensi terbesar. Phoenix of Blue Fire milik Lin Xin mengalami perubahan besar dibandingkan 2 tahun lalu. Pertama, volumenya jauh lebih kecil, dan tidak mencapai 2 meter bahkan dengan kedua sayapnya terbuka, terlihat seperti burung besar. Tapi, Phoenix of Blue Fire ini jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tanpa api yang membubung di sekujur tubuhnya, itu tampak seperti patung kristal yang sempurna. 3 bulu ekor yang cantik bergelombang di punggungnya, menonjol bahkan di antara bulu-bulu cantik di sekujur tubuhnya, membuatnya terasa seperti makhluk hidup. Matanya berkilauan dengan cemerlang, dipenuhi dengan nyala api yang hebat. Ksatria hitam ini sangat kuat. Terbang melewati Cair untuk menghadapi serangan yang datang, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda tulang, mengangkat bagian atas tubuhnya dan meniup api ungu tua yang berubah menjadi perisai di depannya. Tapi bagaimana mungkin api ungu tua ini dapat menahan bola cahaya raksasa Simasian yang digunakan bersama dengan kompor spiritual dari guntur ungu surgawi yang telah berevolusi. Perisai itu langsung hancur dan serangan dari Spiritual Staff of Godly Purple Thunder membombardir kuda kerangka. Segera, kuda kerangka mengeluarkan suara keras seolah-olah berbenturan dengan dinding yang berlawanan dan menghasilkan ledakan besar. Saat ksatria gelap itu terlempar ke belakang, kepala kuda dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, akibatnya ksatria hitam itu secara alami terlempar ke bawah. Melawan Panther Demon God Engsere, Simasian telah berhasil menangkis musuh menggunakan Purple Godly Thunder Cannon ini, dan saat itulah yang terakhir dalam bentuk Demon God Transformed-nya. Baik ksatria hitam maupun tunggangannya tidak bisa menandingi kekuatan Dewa Setan Panther itu, jadi tentu saja mereka tidak bisa menghentikan pukulan ini. Namun, pengorbanan kuda kerangka itu tidak sia-sia sama sekali.
Meskipun hancur berkeping-keping dalam ledakan, ini memblokir sebagian besar kekuatan serangan Purple Godly Thunder Cannon, dan hanya beberapa akibatnya mendarat di Ksatria Hitam. Tapi cahaya ungu tetap ada di seluruh tubuh Ksatria, sedikit mengurangi kecepatannya. Dan saat ini datanglah Blue Fire Phoenix milik Lin Xin. Teriakan Phoenix yang bergema akhirnya bergema di seluruh lantai 3 menara keabadian, saat Ksatria itu jatuh ke tanah, mengarahkan tombaknya ke depan untuk menembakkan proyeksi tombak ke kepala Blue Fire Phoenix dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi Blue Fire Phoenix tiba-tiba menjadi stagnan di udara, tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru di udara dan langsung menghilang. Ini adalah cahaya biru seukuran jarum yang membutuhkan sekejap untuk menembus tombak Ksatria Hitam. Ksatria Hitam itu dengan jelas merasakan ancaman yang sangat besar. Saat mengeluarkan suara melengking, cahaya ungu yang intens muncul di sekitar tubuhnya, di mana semua aura kegelapan diperoleh secara substansial. Sebuah bola berwarna gelap, terbungkus ungu menyala di dadanya. Tubuhnya terhenti, dan saat cahaya ungu meringkuk, dia tampak seperti patung yang telah berdiri untuk waktu yang lama. Ini jelas merupakan teknik pertahanan pasif, cukup dekat dengan obstruksi surgawi. Detik berikutnya, kekuatan kompor spiritual Blue Fire Phoenix berkobar. Tombak di tangan Ksatria Hitam itu meleleh dari ujungnya, dan warna birunya memanjang dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai lengannya dalam sekejap mata. Hanya dengan melihat tombak dan lengan kanan Ksatria Hitam itu, orang bisa terkejut melihat semuanya menguap di bawah cahaya biru, tanpa meninggalkan satu jejak pun. Dan, cahaya biru terus meluas ke seluruh tubuhnya, mengunci bola hitam keunguan di dada kerangka itu, dan berbenturan dengan intens. Blue Fire Phoenix terlalu kuat. Suhu yang mengerikan itu sudah menyebabkan tikungan di udara di dekatnya. Meski bola hitam itu membuatnya berhenti, lengan kanan Ksatria Hitam itu masih terlepas dengan cepat, hingga ke dada. Dan kali ini, kilatan abu-abu yang tajam melayang di punggung Ksatria Hitam itu. Inkarnasi kematian yang telah muncul sebelumnya kemudian menembakkan sinar abu-abu menjadi kilatan abu-abu yang tajam. Kilatan abu-abu menyebabkan bola hitam keunguan pecah sebagai tanggapan, pada saat yang sama dengan sisi kiri tubuh Ksatria Hitam. Blue Fire Phoenix tidak memiliki apa-apa untuk menghentikannya lagi, segera meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, membakar seluruh tubuh Ksatria gelap itu secara menyeluruh dalam sekejap mata. Api hitam keunguan keluar dari kepala Ksatria Hitam, dan suara yang cukup tajam terdengar, "Penjaga suci ke-8, mendengarkan perintahmu." Saat kata-kata ini berakhir, dia berubah menjadi cahaya ungu, menghilang di dalam melodi abadi yang tergantung di leher Chair. Seluruh proses dari awal pertempuran sampai akhir tidak terlalu lama. Bahkan Chair sendiri tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengalahkan penjaga suci ke-8 ini dengan mudah. Tanpa ragu, kontributor terbesar dalam pertempuran ini adalah Sima Xian dan Lin Xin. Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire adalah kontributor terbesar dalam menyingkirkan Ksatria ke-8 ini. Chair sendiri tidak bisa menunjukkan tampilan kekuatan penuhnya sama sekali. Seiring dengan kematian Ksatria Hitam, dunia ke-8 di sekitarnya segera terdistorsi, dan kerangka hitam itu juga menghilang dalam tikungan ini. Ketika lingkungan menjadi lebih terlihat jelas, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di jalur yang diperpanjang. Tempat ini agak mirip dengan lantai pertama menara keabadian, kecuali bahwa pilar-pilar di sekitarnya semuanya berwarna hitam. Di kejauhan, tirai cahaya putih gerimis mulai terlihat. Chair mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk ke Lin Xin dan Sima Xian. Saat ini, mereka berdua sudah duduk bersila. Sima Xian lebih baik, karena dia memiliki Scarlet Dragon Armor untuk melemahkan serangan balik dari Spiritual Staff of Godly Purple Thunder di tubuhnya. Hanya energi spiritualnya yang agak habis. Tapi Lin Xin tidak begitu kaya. Kompor spiritual Blue Fire Phoenix-nya memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi itu juga membuat serangan balik lebih kuat, dan konsumsi energi spiritual cukup besar. Sebagai pengingat, mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, tetapi bahkan Ksatria Hitam dari langkah ke-9 ini meleleh di depan Blue Fire Phoenix-nya. Ini adalah serangan terkuatnya, sebenarnya jauh lebih kuat dari jari Vulcain. Jika tidak mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Long Hao Shen, ini bukan langkah yang akan dia gunakan dengan santai. Sima Xian berkata kepada Chair, "Wakil Kapten, jangan khawatir tentang kita berdua. Sekarang kita telah melewati cobaan ini, tempat ini sudah aman.
Terus maju dengan yang lain, kami akan bergabung setelah pulih sedikit. Hanya pengguna atribut cahaya atau atribut kematian cair yang dapat memulihkan energi spiritual mereka di menara keabadian. Individu lain tidak akan dapat mengandalkan esensi unsur di sana dan perlu menggunakan kristal magis. Saat ini, Lin Xin memegang kristal ajaib api dari langkah ke-8 di masing-masing tangan, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Ini bukan kristal ajaib yang keluar dari iblis tetapi binatang ajaib, karena hanya dengan cara itu ia bisa tanpa atribut kegelapan. Terus maju, Cair mengangguk kepada yang lain, dan memimpin untuk masuk ke dalam tirai putih itu, tidak pada tempatnya dengan seluruh dunia yang terbuat dari kegelapan. Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini memiliki perasaan heran. Meskipun kultivasi mereka juga mencapai langkah ke-7, mereka memahami dengan jelas dalam pertempuran sebelumnya bahwa setiap anggota Bright Glimmer of Hope jauh lebih kuat dari mereka. Tapi seperti yang harus diketahui, mereka dulu berdiri sebagai pilar utama tim masing-masing, dan lebih kuat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan tim mereka yang lain. Tetapi di depan anggota Bright Glimmer of Hope, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan beberapa prajurit kerangka, dan karena luka mereka tidak sembuh sepenuhnya, bahkan tindakan melawan kerangka hitam saja terasa berat. Sebaliknya, di antara Bright Glimmer of Hope, serangan utama dipastikan oleh Cair, Sima Xian, dan Lin Xin, yang serangan gabungannya bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan itu adalah pembunuhan yang luar biasa, karena Ksatria Hitam itu tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk menunjukkan kekuatannya sebelum terbunuh di tangan mereka. Selain kekuatan Long Hao Shen dan Cair, bahkan Lin Xin dan Sima Xian sudah begitu kuat. Serangan kuat yang baru saja mereka gunakan bahkan sama sekali tidak pernah terdengar oleh Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tapi itu adalah fakta bahwa pencocokan Cair dan keduanya berhasil mengalahkan Ksatria Hitam dengan mudah. Sebenarnya, ini terutama karena dominasi peralatan mereka ditambah peluncuran serangan terbesar kekuatan penuh mereka. Dalam apa yang tampak seperti pertempuran singkat, Lin Xin dan Sima Xian telah habis-habisan dan menggunakan kartu truf mereka. Penjaga suci di menara keabadian ini memang kuat, tetapi mereka semua memiliki titik lemah yang sama, peralatan mereka. Sederhananya, jika Ksatria Hitam itu mengenakan armor yayasan emas Long Hao Shen, mereka mungkin belum tentu menang bahkan dengan menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu. Sabit Dewa Kematian Cair adalah alat surgawi dan bola cahaya energi Sima Xian mencapai tingkat epik. Tak seorang pun di Bright Glimmer of Hope tidak memiliki setidaknya senjata tingkat legendaris. Tirai cahaya putih berada di depan mata mereka. Melewati persidangan Ksatria Hitam tidak berarti bahwa mereka telah menyelesaikan lantai 3 menara keabadian. Berdasarkan 2 lantai sebelumnya, mereka hanya menyelesaikan setengah dari percobaan di lantai ini. Dan, percobaan selanjutnya hanya akan terus meningkat dalam kesulitan. Hanya pertarungan yang lebih kejam yang menunggu mereka. Setelah Cair melangkah keluar dan memasuki tirai cahaya putih, Zhang Fangfang, Wang Yuanyuan, dan Chen Yinger mengikuti. Melangkah melalui tirai putih, semua orang tidak bisa menahan batuk ringan, karena udara di belakang terlalu berbeda, membuat perbedaan yang luar biasa. Sebelumnya, mereka berada di dunia yang sangat gelap, tetapi pada saat itu, apa yang mereka lihat setelah melewati tirai putih adalah aura suci yang sangat kuat. Kegelapan di sekitarnya sudah tidak ada, digantikan oleh cahaya suci yang tak terbatas. Pilar-pilar yang terlihat di kedua sisi itu identik, tetapi membentangkan kilau keemasan yang penuh dengan kesucian. Tanahnya juga seluruhnya berwarna emas, dengan desain elegan yang membentang di mana-mana. Tidak ada lautan kerangka yang hadir. Bagian kedua dari lantai 3 ini sepenuhnya kosong. Di ujung lantai 3 ada patung lain dari Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Di bawah patung, seorang pria lajang sedang duduk bersila. Sebuah gaun sihir putih atribut cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat ia melihat ke bawah sedikit, kelompok Cair tidak dapat membedakan wajahnya. Dia duduk di bawah patung Elux, dan sepertinya dia duduk untuk waktu yang tidak terbatas, dan tampaknya menunggu kedatangan kelompok Cair. Meskipun mereka menghadapi satu musuh sekarang, kru Cair terlihat lebih terkonsentrasi. Benar karena musuh yang berdiri di depan mereka sendirian, kekuatannya pasti akan lebih besar, setidaknya jauh lebih kuat dari Ksatria Hitam. Cair kembali ke rekan-rekannya, dan mengatakan kepada Chen Yinger, "Yinger, jangan campur tangan.
Kami sebagian besar akan mengandalkan kekuatan Anda di lantai berikutnya. Yang lain, ikut aku. Saat dia mengatakan itu, sosok Chayar melintas, sudah berbenturan dengan penyihir elemen ringan yang mengenakan gaun putih pada saat berikutnya. Sebagai seorang pembunuh, dia jelas merupakan kandidat terhebat melawan seorang penyihir. Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi merasakan dengan jelas energi spiritual mereka meningkat pesat di tengah aura suci itu. Mereka bertiga segera menggunakan kemampuan halo mereka, menempelkannya pada Chayar. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang Retribution Knight, dia tidak menyerang. Dengan lukanya yang belum sembuh, jika musuh ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dia menyerang tidak akan berguna sama sekali. Wang Yuan mengikuti, menyerang bersama Chayar. Bau darah yang menyengat langsung melompat di belakangnya, dan orang bisa samar-samar melihat cahaya merah muncul, berubah menjadi gambar ilusi dengan penampilan yang sama dengan Wang Yuan. Roh pembunuh Wang Yuan sangat berbeda dari Chayar. Roh pembunuh Chayar penuh dengan aura mematikan, sementara roh pembunuh Wang Yuan dipenuhi dengan aura berdarah. Satu awalnya merupakan atribut dari pengguna itu sendiri, sementara yang lain diproduksi melalui pembantaian yang tak henti-hentinya. Kedua roh pembunuh itu tampaknya saling melengkapi. Di bawah kekuatan penuh mereka, kecemerlangan ini berakar pada kecemerlangan yang berakar pada kekudusan yang ekstrim. Light Mage bergerak, tubuhnya meluncur ke atas saat kelompok Chayar mulai menyerang. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya. Mengarahkannya ke depan, itu terombang-ambing dengan riak emas seperti gelombang yang datang darinya. Memiliki Long Hao Shen di punggungnya, Chayar tidak dapat segera memasuki keadaan tembus pandang. Tapi dia yang tercepat dari semua Bright Glimmer of Hope. Dia sudah mempercepat dengan cepat saat dia menyerang, dan mampu menutup jarak ke penyihir elemen cahaya di bawah 200 meter hanya dalam 2 kilatan. Tapi setelah dia mendekat lebih dekat dari 100 meter, lingkaran cahaya lembut itu menghalanginya. Merasakan semacam kain kasa pada dirinya, Chayar menemukan pada kontak dengan lingkaran emas bahwa kecepatannya merosot sepenuhnya dan dia benar-benar terikat. Seperti itu, gerakannya dalam gerakan lambat. Cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan instan pembunuh yang pekat segera keluar dari sabit Dewa Kematian. Alat surgawi adalah alat surgawi, dan segera sihir cahaya dengan nama yang tidak diketahui pecah di depan sabit Dewa Kematian yang kejam. Saat Chayar bergerak maju dan bersiap untuk terus menyerang, cahaya keemasan yang pecah itu melingkari tubuhnya. Wang Yuan menghadapi masalah yang sama seperti Chayar. Mereka berdua berada sekitar 100 meter dari Light Mage, dan merasa sulit untuk terus menyerangnya. Cahaya memutar menyapu saat ini, menyerang langsung ke penyihir cahaya. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Penyihir ringan itu perlahan mengangkat kepalanya sambil memancarkan gelombang jiwa yang kuat. Di bawah jubahnya, orang bisa melihat sepasang api emas berdenyut di matanya. Serangan psikis Komandan Mata Iblis belum menjangkau, karena ditolak oleh kekuatan jiwa yang kuat itu. Itu tidak berhasil membawa cedera sedikit pun pada penyihir ringan ini. Melambaikan sekali lagi tongkatnya, dia melanjutkan nyanyian sedih. Segera, beberapa ksatria muncul di sisi Chayar dan Wang Yuan. Karena mantra tak dikenal yang digunakan oleh Light Mage ini sebelumnya, lingkaran cahaya emas menghalangi jalan mereka, menghentikan mereka untuk maju lebih jauh. Ini adalah mantra dari langkah ke-9, Divine Binding. Yang Wenzhao tiba-tiba berteriak, tapi bukankah mantra ini sudah lama hilang? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Sial, itu bahkan insta-cast. Petik 2. Mantra langkah ke-9, dan bahkan tanpa menggunakan mantra apapun. Itu adalah sesuatu yang mendekati level mantra terlarang, jadi tidak heran mereka akan dihentikan. Jika itu hanya mantra langkah ke-8, Chayar benar-benar tidak akan, dengan cara apapun, dihentikan secara menyeluruh dengan sabit Dewa Kematian di tangannya. Mantra Light Mage sedang berlangsung, dan semua orang tahu bahwa jika itu selesai, kelompok itu tidak akan bisa menolaknya. Kekuatan ofensif seorang penyihir jauh di atas seorang prajurit, terutama penyihir ringan yang muncul tepat setelah Ksatria Hitam. Jangan salah paham karena perasaan aura cahaya yang sangat nyaman, uji coba ini tentu jauh lebih menantang daripada yang sebelumnya. Dan yang terpenting, bagaimana mereka bisa menembus Divine Binding. Kali ini, Chayar tiba-tiba memanggil Yuan. Wang Yuan yang masuk melalui tirai cahaya hampir bersamaan dengan Chayar bertukar pandang dengannya begitu dia mendengar panggilannya, dipenuhi dengan pemahaman diam-diam.
Meskipun Chair baru saja memulihkan ingatannya, ingatan yang dia peroleh setelah amnesianya tidak dibangkitkan oleh ingatan masa lalu, tetapi menyatu secara menyeluruh, sehingga saling pengertian mereka masih belum hilang. 1-2. Chair mulai menghitung dalam gerakan lambat. Pandangannya tertuju pada light mage itu dari awal hingga akhir. Kecuali Yang Wenzhao dan Duan Yi, sisa dari Bright Glimmer of Hope tampak tenang dan berhenti menyerang penghalang pelindung. Itu saling pengertian, bahkan tanpa perlu Chair mengatakan apa-apa, mereka semua mengerti tujuannya. 3. Pergi, teriak Chair. Saat menyaksikan Yang Wenzhao dan Duan Yi dengan kaget, cahaya perak pada Wang Yuan sangat kuat, dan saat berikutnya dia menghilang, hanya untuk muncul kembali di depan Light Mage. Warna oranye dan merah tua terjalin dalam Bloodstorm, membawa ledakan haus darah yang tak tertandingi. Retakan hitam pekat muncul dalam sekejap di depan Light Mage, kemampuan bawaan Bloodstorm, Dimensional Storm. Faktanya, sekarang Bloodstorm telah mencapai tingkat epik melalui pembantaian yang tak henti-hentinya, kekuatannya sama berbeda dari waktu sebelumnya seperti langit dan bumi. Di depan esensi cahaya yang intens itu, ia meluncurkan pemotongan instan. Dimensional Storm yang menakutkan menghasilkan suara dengungan saat bersentuhan dengan mantra pertahanan dari langkah ke-9, dan ruang di dalamnya terkoyak menjadi chip yang tak terhitung jumlahnya.